Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore dan malam buat sobat pecinta horor. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Seperti biasa, Karam Kali Aja Seram akan selalu menghibur kalian dengan cerita-cerita seram, horor, dan menegangkan. Siapkan cemilan, pakai handsfree, dan matikan lampu. Jangan lupa subrek ya. Terima kasih. Kali ini saya ceritakan kisah mistis paman saya yang merantau ke Kalimantan Tengah dagang tempe. Ini benar-benar kisah nyata yang dialami paman saya di tahun 2003, yang diceritakan kepada saya waktu mudik lebaran ke kampung halaman. Arwah satu keluarga tanpa kepala. Pamanku adalah seorang duda tanpa anak, umurnya sekitar 51 tahun. Beliau merantau ke Sampit, Kalimantan Tengah tahun 2003 karena di kampung gak ada perubahan nasib. Maksud merantau ke sana ingin merubah nasib supaya jadi pengrajin tempe yang sukses. Berbekal keahlian bikin tempe dan uang hasil jual kebunnya, beliau berangkat ke Kalimantan, tepatnya di Sampit, Kalimantan Tengah. Singkat cerita, setelah sampai di sana pamanku untuk sementara nebeng tinggal di rumah temannya yang udah bertahun-tahun menetap di sana dan jadi pedagang ayam yang lumayan sukses. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, pamanku merasa gak enak sendiri tidur nebeng terus di rumah kawan. Akhirnya pamanku memutuskan untuk beli rumah di sana berbekal uang hasil jual kebun di kampung halamannya. Waktu itu di sana banyak rumah-rumah kosong yang dijual murah. Pamanku pun tertarik dan rumah kosong yang harganya paling murah dari sekian banyak rumah yang ditawarkan oleh orang sana. Terbelilah rumah tersebut dengan harga 30 juta, masih sisa cukup banyak uang untuk buka usaha bikin tempe. Meskipun rumah tersebut lumayan jauh dari sebuah perkampungan yang banyak rumah kosongnya juga, dan kanan kiri rumah tersebut dihimpit kebun yang masih penuh semak-semak. Pamanku merasa senang, karena sutga nebeng tidur di rumah temannya lagi. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Seiring berjalannya waktu, usaha pamanku bikin tempe makin ramai pesanan. Beliau bikin tempe sendiri, dijual sendiri ke pasar terdekat yang jaraknya 9 km melewati perkebunan dan perkampungan yang banyak rumah kosongnya pasca kerusuhan Sampit. Konon kata orang sana rumah-rumah kosong tersebut milik orang-orang Madura yang ditinggal begitu saja karena kerusuhan. Termasuk rumah yang dibeli pamanku adalah rumah milik orang Madura. Nanti di akhir cerita pamanku baru tahu kisah tragis satu keluarga penghuni rumah tersebut. Singkat cerita, pamanku sudah 11 bulan menempati rumah tersebut, dan mulailah terjadi hal-hal aneh. Di awal-awal menempati rumah tersebut saja sebenarnya pamanku sudah beberapa kali mimpi buruk, tapi itu dianggap pamanku hal yang wajar karena waktu tinggal di kampung halaman pun bisa mimpi buruk. Anggapan pamanku mimpi buruk itu bisa di mana aja. Jadi pamanku belum merasa ada yang janggal dengan tempat tinggalnya. Selama menempati rumah tersebut, kadang-kadang tiap malam juga di atas genting ada suara berisik, dan di tembok samping rumah kamar tidur juga beberapa kali terdengar suara garuk-garuk tembok pakai kuku. Suaranya terdengar jelas karena kalau malam suasana desa tersebut sunyi sepi. Dan kejadian-kejadian tersebut pamanku mencoba berpikiran positif, mungkin itu musang atau wirok tikus besar, karena kanan kiri rumah masih banyak kebun. Tapi di bulan ke-11 itulah pamanku benar-benar syok dan percaya. Ternyata yang kadang-kadang hadir di mimpi pamanku adalah mereka. Ternyata yang selama ini bikin berisik di atas genting dan garuk-garuk tembok adalah mereka. Pelakunya arwah satu keluarga tanpa kepala.
Ya tepatnya di malam Jumat Kliwon pukul 1 malam di bulan 11, pamanku dikejutkan satu keluarga duduk nangkring di konstruksi kuda-kuda rumah. Karena rumah tersebut belum ada plafonnya, jadi mereka terlihat jelas duduk berdampingan bertiga di kayu kuda-kuda rumah dan kesemuanya tanpa kepala. Ceritanya waktu itu pamanku tengah malam mau buang hajat ke dapur, yang bersebelahan dengan penerangan lampu di dapur pun agak buram, karena masih memakai bolam 5 watt. Pas lagi nikmatnya jongkok buang hajat sambil menikmati rokok, pamanku mendongakkan kepalanya ke atas karena seperti ada suara orang berbisik-bisik di atas. Begitu pamanku mendongakkan kepalanya ke atas menatap ke kuda-kuda atap rumah dan ternyata ada 3 orang duduk santai di atas kuda-kuda tersebut. Kesemuanya tanpa kepala. 1 bapak 1 ibu 1 anak. Semuanya tidak ada kepalanya dan baju lusuh mereka dilumuri darah, kecuali bapaknya telanjang dada, tanpa memakai baju. Terlihat jelas dari leher bepeknya Mes terus mengeluarkan darah segar hingga badannya berubah jadi warna merah karena berlumuran darah. Sontak pamanku kaget dan bengong masih terus menatapinya untuk memastikan itu manusia apa hantu karena penerangan di dapur masih menggunakan lampu 5 watt. Setelah pamanku yakin mereka hantu, pamanku ingin beranjak lari. Tidak bisa seperti ada yang nahan. Akhirnya pamanku pingsan di waktu. Dan keesokan harinya jam 9 pagi pamanku tersadar dengan sendirinya. Pamanku bergegas keluar dari rumah tersebut, minta tolong warga sekitar untuk menemani dan membantu mengemas barang-barangnya pamanku. Akhirnya pamanku meninggalkan rumah tersebut begitu saja. Sampai sekarang rumahnya masih ada dan dibiarkan terbengkalai karena ditawarkan sana-sini gak ada yang beli. Konon menurut cerita warga sana waktu kerusuhan Sampit penghuni rumah tersebut yang adalah perantau Madura dibantai dengan cara ketiganya kepalanya dipenggal di halaman rumah mereka. Dijajar tanpa mata ditutup dan anaknya yang terakhir dipenggal menyaksikan kedua orang tuanya dipenggal lebih dulu menangis histeris memekakan telinga orang-orang yang ada di situ. Dan tangisan ang kecil itu pun hilang di maghrib senja, seiring lehernya yang sudah putus total. Mereka dieksekusi menggunakan mandau dan jasad mereka dibuang ke rawa-rawa, bahkan kepala bepeknya diarak keliling desa, sebelum kepalanya dibakar dan dijadikan bola api oleh warga sekitar. Begitulah pengakuan warga sekitar yang jadi saksi mata kerusuhan Sampit. Semoga arwah-arwah mereka husnul khotimah, dan jangan sampai terjadi lagi kerusuhan paling mengerikan di dunia menurut kantor berita BBC London. Oh ya sekarang pamanku udah tiada, beliau meninggal tahun 2019, semoga pamanku husnul khotimah, amin. Oke sobat pecinta horor, itulah kisah nyata yang terjadi di kota Sambat. Benar-benar kejadian yang amat menyeramkan dan mengerikan. Oke, untuk cerita selanjutnya ini berjudul, Diganggu Mbak Kunti. Seperti apa kisahnya? Tetap stay di channel Karam, kali aja seram. Kepada Mbak Tukiem kami persilakan untuk membacakan ceritanya. Selamat mendengarkan. Dikerjain Mbak Kunti. Malam-malam dikerjain kuntilanak. Di area makam Jalan Al-Umar Lubang Buaya. Saat itu masih teringat jelas di otak dan memoriku. Di tahun 2016 awal pukul jam 10:30 malam. Saya bersama kawan, abang-abangan, saya si Garong, Rangga.
Saat itu habis hujan dan masih agak gerimis, kami habis nyari-nyari bengkel motor untuk membeli bohlam motorku yang rusak. Karena niat kawanku mau menjemput keponakanku yang bernama Tata. Akhirnya kami menemukan bengkel motor yang masih buka. Alhamdulillah di bengkel tersebut masih memiliki bohlam yang aku cari. Setelah selesai menggantikan bohlam motor, si Garong bertanya, "Oi, kemalaman nih, kita harus cepat-cepat ngejemput si Tata," ucapnya. "Slow bos, insya Allah keburu, aneh tahu jalan pintasnya supaya kita bisa cepat sampai rumah," ucapku. "Terserah lo dah," jawab si Garong. Meluncurlah kami ke jalan pintasan tersebut, lalu si Garong tanya, "Ini kita lewat mana oi?" tanyanya. "Entar kita tembus-tembus Pura Melati," jawabku. "Lah bukannya kita lewat yang jalanannya ancur kalau mau tembus ke Pura Melati?" tanyanya. "Slow aja bos, kita ngak lewat situ. Lagi pula kasihan motor aneh kalau lewat jalanan rusak gitu. Apalagi ini gerimis udah pasti becek," jawabku. Lalu kami pun menuju jalan yang aneh maksud. Dengan melewati gang-gang kecil hingga kami pun masuk ke area pemakaman. Tiba-tiba si Garong ngomong, "Oi, gue turun dulu dah. Lo pake lewat-lewat sini lagi, ah," ucapnya. "Yey, udah gak apa-apa gak gitu licin kok," ucapku. Tapi tetap si Garong minta turun. Akhirnya aneh pun nurunin dia di depan rumah-rumahan dekat pohon besar di area makam tersebut. Lalu aneh pun jalan lagi. Niat tuk sambil nunggu si Garong di depan setelah turunan. Si Garong ngomong, "Ya udah lo doan oi," ucapnya. Lalu aneh jawab dan sambil nengok ke arah si Garong. "Oke, entar gue tunggu di depan ya," ucapku. Tapi aneh si Garong malah senyum-senyum. Aneh ngak gubris lah. Di dalam hati aneh bergeming. "Lah kok ini bau melati tajam amat," ucapku dalam hati. Lalu aneh menoleh ke belakang sambil ngeliatin si Garong yang lagi jalan menuju aneh. "Rong, kok bau yak," ucapku. Sambil terus berjalan dengan motor tuk menuju ke bawah. Lalu aneh menoleh ke depan lagi. Tiba-tiba aneh lihat di atas stang motor aneh. Putih-putih rambut panjang dan tangannya yang berwarna putih kebiru-kebiruan seperti mayat yang sedang memegang stang motor aneh. Sontak aneh kaget dan menoleh ke belakang sambil teriak, "Rong, Kunti, Rong, stang gue kagak bisa gerak nih," teriakku. Tapi malah si Garong ketawa. Dalam hati aneh, "Astagfirullah. Astagfirullah," ucapku. Sambil menoleh ke depan lagi sambil merem sambil narik tuas rem yang depan dan belakang. Alhamdulillah aneh mainin badan tuk berbelok ke kiri agar aneh gak kejebur kali. Karena posisi jalanan turunan itu langsung ke kali. Akhirnya setelah aneh berhasil berhenti dan membuka mata aneh, tuh Kunti hilang. "Alhamdulillah," ucapku. Lalu aneh menoleh ke belakang untuk melihat kawan aneh si Garong. Saat itu aneh lihat si Garong juga lari cepat-cepat menuju aneh. Lalu dia langsung naik ke jok belakang sambil menepuk pundak aneh dan ngomong, "Lo siah, dot pake lewat-lewat sini. Makanya aneh turun tadi karena udah lihat mereka. Apalagi setelah lo turunin gue tadi. Dia ada di belakang lo," ucapnya. "Waduh, dot sue lo gak kasih tahu gue?" tanyaku. "Yuk ah cabut," jawabnya. Lalu aneh coba ngemutar stang gas, tapi kok ini stang motor aneh masih belum bisa bergerak. Lalu aneh tanya si Garong, "Rong, stang gue gak bisa gerak?" tanyaku. "Nah loh, gak tahu gue," jawabnya. Lalu aneh melihat ke depan tuk ngeliat ban depan aneh. Tiba-tiba aneh ngeliat sesosok anak kecil kepala gundul, gak pakai baju, bercelana pendek warna putih dan seluruh tubuhnya pucat sambil senyum-senyum dan mengucapkan kata, "Hore, hore," ucap anak kecil itu. Sontak aneh ngomong, "Astagfirullah al-azim," ucapku. Entah itu bocah jenis apa.
Hitungan detik setelah Ane ucap, Allahu Akbar, ucapku. Langsung hilang tuh bocah. Alhamdulillah akhirnya kami pun bisa cabut dari lokasi tersebut. Kami hanya bisa kebingungan sambil ketawa-ketawa selama perjalanan. Pengalaman tak terlupakan ya Rong. Semoga terhibur dan akhir kata aku ucapkan. Wassalam.